Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali sama Kak Oki ya. Nah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, apa kabarnya adik-adik? Pasti sehat-sehat selalu ya. Nah, adik-adik, Kak Oki mau menyampaikan suatu firman Tuhan. Nih, ada orang yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalannya Tuhan. Wow, keren gak? Ada orang yang dia mau hidupnya dipakai sebagai alatnya. Wow, keren gak tuh? Nah, gimana sih dan siapa sih? Dan kita bisa nggak menjadi alatnya ya? Nah, ini dia. Kita buka ya di Lukas 3 ayat 1 sampai 9. Nah, ya betul. Mungkin adik-adik sudah ada yang tahu ya siapakah itu. Ya, siapa? Betul, Yohanes Pembaptis. Nah, kita baca ya, Lukas 3 ayat 1 sampai 9. Kita baca, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes. Keren kan? Ada firman Tuhan. Tuhan bicara kepada siapa? Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyuruhkan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat Yesaya. Ternyata Tuhan itu bicara sama Yohanes Pembaptis supaya Yohanes memberikan kepada setiap orang yang ditemuinya supaya hidupnya diberi dibaptis gitu. Dibaptis Islam ya tentunya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia. Nah, dengar ini. Ada nubuat Yesaya yang disampaikan Tuhan kepada Yohanes, disuruh sampaikan kepada orang banyak. Nah, ada suara yang berseru-seru padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, ini bicara dari keselamatan yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Allah sendiri, Tuhan sendiri bicara kepada Yohanes supaya bicara tentang dibaptis. Mungkin Yohanes nggak ngerti, tapi dia harus mempersiapkan jalannya dulu nih awal. Baru setelah itu Tuhan akan datang ke dunia. Nih, terus ayat 7, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia, maka akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, Yohanes mempersiapkan diri mau menjadi alatnya untuk Tuhan. Orang-orang pasti nih di ayat sini, ayat 7 bilang ada banyak penolakan, ditolak. Ngapain sih dibaptis, disuruh selem-selem aja deh. Kan nggak ngerti, ngapain diselem, mendingan gue mandi gitu. Sampai si Yohanes marah sama orang-orang itu, katanya, hai ular beludak. Kata-katanya kasar ya. Orang-orang yang percaya dibilang apa? Ular beludak kamu gitu. Nah, setelah dibaptis
supaya kita menghasilkan buah-buah yang apa? Yang menghasilkan pertobatan. Nah, adik-adik, ini intinya. Pada saat adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik harus menjadi alatnya, bukan menjadi diem-diem aja, enggak. Adik-adik harus jadi alatnya. Alatnya apa sih? Yaitu memberitakan firman Tuhan. Kasih tahu ke teman-teman bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya. Bilang sama Tuhan, sama teman-teman, kalau kamu tidak bisa pelajaran matematika atau pelajaran yang sulit, atau otak kamu, bilang sama teman supaya bisa mengingat, menghafal atau mengerti dengan cepat, panggil Tuhan Yesus. Nah, itu tugasnya adik-adik sementara. Yang kedua adalah doain teman-teman. Kan mau jadi alatnya kan, bukan jadi diam-diam aja. Tapi adik-adik harus menjadi alatnya. Seperti siapa? Seperti Yohanes Pembaptis. Itulah yang menjadi firman Tuhan katakan menjadi berbuah-buah. Berbuah-buah artinya apa? Menghasilkan buah lagi, menghasilkan orang lagi untuk bertobat. Gitu. Hebatnya Yohanes, apa yang dibilang Tuhan, dia kerjakan. Keren kan? Tidak ada penolakan. Enggak Tuhan. Kalau untuk jiwa-jiwa, untuk pelayanan, itu urusannya guru-guru aja gitu. Itu bukan untuk yang dewasa. Enggak. Tuhan lagi cari anak-anak. Untuk apa? Untuk menjadi alatnya. Tuhan lagi cari anak-anak yang mau denger-dengeran sama siapa? Sama Tuhan. Sama perkataan Tuhan. Adik-adik, baca firman Tuhan sudah banyak. Sekarang tiba saatnya adik-adik menjadi alatnya Tuhan. Dipakai Tuhan dimanapun. Kan aku masih kecil, enggak? Minta sama Tuhan, bicara sama adik-adik. Minta sama Tuhan supaya adik-adik mengerti tentang firman Tuhan. Sehingga adik-adik dikasih keberanian, dikasih kepintaran untuk berbicara tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Amin. Yohanes keren. Kalau tidak melakukan perkataan firman Tuhan, adik-adik akan dikapak, istilahnya dibuang ke perapian yang abadi. Akan ada penghukuman. So, sebelum itu terjadi, adik-adik harus menjadi apa? Alatnya Tuhan. Amin. Oke. Mengerti adik-adik ya? Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati ya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi siapapun yang mendengar dan melihat video ini menjadi berkat bagi mereka. Dan biarlah mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mau berbuah percaya kepada Musa seperti Allah. Sebab itu Tuhan kami berdoa bagi setiap orang melihat dan mendengar video ini. Agar Engkau bicara juga kepada mereka. Karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang hebat dan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.